Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama menjalankan salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan tentunya kita berharap seluruh aktivitas kita, ibadah kita semuanya menjadi amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah dan istiqamah untuk mempelajari ilmu syar'i. Para hadirin yang saya muliakan, sebagaimana yang disampaikan oleh takmir, kajian kita insyaallah akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan saya kira antum sekalian sudah mengenal atau pernah mendengar kitab Riyadhus Shalihin, atau mungkin sudah pernah ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Bagi yang sudah pernah, ya, membaca, mendengar yang kedua kali, ketiga kalinya itu akan memperkuat apa yang sudah kita ketahui. Walaupun terkadang kita mengaji, kita belajar satu kitab dari awal sampai akhir, terkadang yang awal-awal banyak lupanya. Terkadang seperti itu. Saya yakin kalau kita pernah belajar atau tuntas membaca kitab Riyadhus Shalihin ini yang berisi 1000 sekian hadis, saya yakin tidak semua hadis-hadis yang pernah kita baca itu masih melekat di dalam benak kita. Itulah mengapa kita ini ngaji kitab itu, kalau dulu di pesantren, yaitu memang diulang-ulang. Tidak bisa hanya satu kali khatam kemudian selesai. Harus ada aktivitas yang namanya murajaah, mengulang kembali. Semua ilmu seperti itu. Kita perlu membaca itu kalau kita sudah belajar. Tapi kalau belum belajar, ya mari kita belajar bersama, mari kita simak bersama. Kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang ma'ruf, yang sudah dikenal di dunia Islam, dan ini menjadi bahan kajian di masjid-masjid di seluruh dunia. Dan ini mudah-mudahan menjadi bukti atau indikasi keikhlasan. Kita tidak bisa memastikan, tapi tanda-tandanya kita hanya melihat tanda-tandanya, indikasinya kita hanya melihat, kita hanya mengatakan insya Allah ini buah dari keikhlasan Imam Nawawi. Karena kitab ini dikaji di setiap negara, dikaji oleh orang-orang Islam, dan tidak ada kajian yang tentunya diselenggarakan kecuali
akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kalau membahas tentang hadis, kalau tidak Riyadhus Shalihin, ada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis. Itu pun karya Imam Nawawi. Dan kata Imam Malik rahimahullah, segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah itu akan awet. Segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah itu akan eksis, awet. Yang tidak dikerjakan karena Allah akan tenggelam, akan hilang. Ini ucapan Imam Malik itu diucapkan ketika ada murid-muridnya, sebagian murid-muridnya yang mengatakan, ya Imam, sekarang banyak orang menulis seperti karya tulis Anda. Imam Malik itu punya karya tulis Al-Muwatta. Kata Imam Malik rahimahullah, segala sesuatu silakan mereka menulis. Yang terpenting adalah kita menulis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyaingi, bukan untuk mengunggulkan pribadi, tapi semata-mata untuk mengajarkan ilmu kepada umat. Kemudian beliau mengatakan, apa yang ditulis karena Allah, insya Allah akan eksis. Dan ternyata kitab Muwatta'nya Imam Malik yang eksis, ya, sama seperti kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kalau kita melihat karya-karya tulis Imam Nawawi, itu rata-rata menjadi rujukan. Karya tulis bidang fikihnya menjadi rujukan dalam ilmu fikih, bidang tazkiyatun nufus atau dengan istilah yang lain tasawuf, itu juga menjadi rujukan kitab Riyadhus Shalihin. Belajar hadis juga menjadi rujukan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Syarah Sahih Muslim dan seterusnya. Ini insya Allah merupakan tanda-tanda keikhlasan dari beliau. Kita hanya mengatakan insya Allah atau tidak bisa memastikan, karena keikhlasan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Riyadhus Shalihin ini membahas tentang adab kita kepada Allah dan adab kita kepada manusia. Kita akan mendengar ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang Muslim yang berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini tidak membahas fikih, juga tidak membahas terkait dengan akidah, walaupun bab-bab atau masalah-masalah fikih terkadang disinggung. Demikian juga dengan masalah akidah juga terkadang disinggung, tapi tidak fokus ke situ. Lebih menitik beratkan pada aspek akhlak, pada aspek adab. Dan adab yang disampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ada kita kepada Allah dan ada kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adab di dalam Islam atau akhlak di dalam Islam itu tidak hanya terkait antara muamalah bainal abdi bainal ibad, tidak hanya terkait antara hubungan hamba dengan hamba yang lain, tapi adab dan akhlak di dalam Islam juga mengatur hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah SAW? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada hamba-hamba Allah yang lain? Para hadirin yang saya muliakan, kita atau saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan biografi Al-Imam An-Nawawi. Ya, karena kita harus, bukan harus kalau harus wajib. Ya, kita setidaknya sepatutnya itu mengenal ulama-ulama kita. Jangan sampai kita lebih banyak mengenal tokoh-tokoh di luar Islam, tapi minim pengetahuan kita akan tokoh-tokoh Islam.
di antara tokoh-tokoh Islam yaitu Imam An-Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah ini memiliki nama asli Yahya bin Syaraf. Jadi An-Nawawi itu panggilan beliau, bukan nama asli. Nawa nisbah kepada daerah yang bernama Nawa. Beliau disebutkan sebagai Al-Imam Al-Faqih Al-Hafidh Al-Qudwa Al-Zahid Muhyiddin Abu Zakaria. Itu gelar. Walaupun dulu tidak ada gelar akademik, tapi dulu itu ada gelar-gelar yang diberikan. Siapa yang memberi? Ya masyarakat, ya ulama. Dan itu gelar yang diberikan tentunya lebih ori. Ya bukan berarti saya meremehkan gelar-gelar yang disandang oleh mereka-mereka yang menempuh pendidikan tinggi. Tapi kita sudah sering mendengar bahwa terkadang gelar itu bisa dibeli. Kadang-kadang doktornya pun ya bisa dibeli. Tapi kalau dulu jika seorang imam dikatakan Al-Faqih, Al-Zahid, Al-Imam, Al-Hafidh, ya itu memang gelar yang layak disandang oleh yang bersangkutan. Dan tidak akan mungkin diberikan gelar tersebut kecuali melalui pengakuan ulama-ulama yang lain. Dan beliau disebutkan Al-Faqih, Faqih itu pakar fikih. Kemudian Al-Hafidh, Al-Hafidh itu orang yang menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, sekian ribu hadis. Kemudian Al-Qudwa, orang yang layak atau yang pantas diteladani karena sikap, akhlak, dan perilaku beliau. Az-Zahid dan orang yang disebut. Silakan nanti dibaca biografi lebih lengkapnya Imam Nawawi, bagaimana kezuhudannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, luar biasa. Dan ini sosok ulama yang menyatukan antara ilmu dan amal. Sosok ulama yang menyatukan antara ilmu dan kepribadian yang mulia. Dan beliau digelari dengan Az-Zahid, zuhudnya itu luar biasa. Ya, mungkin terus terang ya, kita belum sampai seperti Imam Nawawi. Zuhudnya itu luar biasa, betul-betul melihat dunia ini seperti tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ya terus terang kita belum sampai di situ. Zuhud itu bertingkat-tingkat. Zuhud yang paling tinggi ya seperti zuhudnya Nabi Muhammad SAW. Dunia itu dipegang kemudian dilepas, dipegang dilepas, digenggam dilepas, digenggam dilepas. Kalau kita kan belum mampu, hatta ustadznya belum mampu. Kita masih menggenggam dunia yang melepas sebagian lah. Sebagian itu bisa 1%, 2%, kadang-kadang 0,sekian%. Tidak demikian dengan baginda Muhammad SAW dan demikian pula Imam Nawawi rahimahullah. Betul-betul sama sekali berpaling dari dunia. Ini kezuhudan yang luar biasa dan beliau termasuk ulama yang tidak menikah. Ulama yang tidak menikah dan ulama yang meninggal dalam usia yang relatif muda. Meninggal berapa tahun? Pada usia 40 tahun, 40 tahun. Tapi karya tulisnya luar biasa. Allah Akbar, kita tidak bisa bayangkan Pak, pahala yang mengalir ke rekening Imam Nawawi. Buku-bukunya dikaji, dibahas. Nabi SAW menyatakan, "Man dalla 'alal khair falahu ajru fa'il." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti kebaikan tersebut. 40 tahun tapi produktif.
40 tahun tapi memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Dan beliau termasuk ulama yang tidak menikah. Untuk lebih lengkapnya silakan nanti dibaca di kursi, dibaca Imam Nawawi bagaimana sosok Imam Nawawi, kehidupannya, akhlaknya dan seterusnya. Dan beliau salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Bisa dikatakan juru bicaranya madhab Syafi'i. Beliau memiliki karya tulis Syarhul Muhadzab, kemudian beberapa karya tulis yang lain terkait dengan masalah fikih, dan pandangan-pandangan beliau menjadi rujukan dalam memahami madhab Syafi'i. Ikhwani fillah azza iyyakum, kita akan mulai membahas kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdharun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab terkait dengan ikhlas, perintah untuk ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh aktivitas kita, amal-amal perbuatan kita, perkataan-perkataan kita yang nampak maupun yang tidak nampak. Niatnya apa? Ikhlas. Apa makna dari ikhlas? Ikhlas itu memurnikan tujuan amal kita hanya untuk mencari ridhonya Allah. Dan ini merupakan syarat diterimanya amal perbuatan. Asas, fondasi tegaknya amal kita itu adalah ikhlas. Ikhlas tidak ada, tidak bernilai apa-apa amal kita. Bahkan bisa berbuat keburukan atau bahkan bisa menjadi dosa. Sehingga pembahasan masalah ikhlas, masalah niat itu menjadi pembahasan yang diutamakan, yang ditekankan dan diulang-ulang oleh para ulama. Termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau memulai dari bab ikhlas. Demikian pula ketika menulis kitab Al-Arba'in Nawawiyah, beliau memulai dari hadis innamal a'malu binniyat. Di dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh beliau juga masalah ikhlas beliau ingatkan. Untuk apa? Agar kita menata hati sebelum kita mempelajari ilmu. Agar kita menata niat sebelum kita membaca, sebelum kita menyimak, sebelum kita memahami. Pastikan bahwa niat kita belajar untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendapatkan karunia dan fadilah dari Allah. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Kita belajar untuk menyampaikan Islam, mengajarkan Islam kepada umat. Yang intinya niatnya bukan untuk kepentingan pribadi. Niatnya bukan untuk mengumpulkan dirinya agar disebut pintar, agar disebut ahli, atau niatnya jangan sampai agar kita dianggap orang alim, atau niatnya jangan sampai kita niat agar kita disebut sebagai orang yang rajin ikut pengajian. Semua niat-niat itu bertentangan dengan prinsip ikhlas. Dan kalau kita hadir di masjid, sholat berjamaah, mengajar, belajar, niatnya bukan karena Allah, sekalipun kita duduk 3 jam, tidak ada nilai pahalanya. Bahkan akan berubah menjadi dosa. Itulah mengapa niat itu Pak selalu harus dihadirkan sebelum kita memulai ibadah. Kita hadirkan niat di dalam hati, pastikan bahwa aktivitas yang kita kerjakan ini murni dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah.
Kita bergerak karena dorongan iman. Kita berbuat bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan sanjungan atau mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi kita bergerak karena panggilan Allah. Itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan hendaknya seorang muslim ketika ingin melangkah melakukan perbuatan, tanya kepada dirinya, saya berbuat ini, melangkah ini untuk siapa? Apa dorongan yang mendorong saya? Kita duduk di majelis taklim, di pengajian ini, dorongannya apa? Dorongannya kacang godok atau apa itu? Ya. Apalagi dilihat di depan ada gulai, apa memang semata-mata karena Allah? Insya Allah karena Allah ya. Insya Allah karena Allah. Itu penting, perlu kita tanyakan. Karena kalau sudah salah niat, iman, langkah kita sia-sia, duduknya kita sia-sia. Bahkan seperti yang saya singgung tadi, bukan berbuah pahala, tapi justru berbuah mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau kita membaca bab tentang riya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat akan mengusir orang-orang yang di dunia dalam beramal, beribadah, berbuat baik, niatnya untuk mencari balasan dari manusia, pujian dari manusia. Di hari kiamat mereka dikatakan, carilah balasan dari orang-orang di dunia, kalian ingin mendapatkan balasan dari mereka. Maka niat itu pertama dan utama. Dan itulah mengapa para ulama membahas masalah niat di awal buku-buku mereka. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-ikhlas wa ihdar niyyah, menghadirkan niat fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Amalan-amalan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ikhlas itu dari kata-kata khalusah, murni. Kalau antum pernah lihat madu yang ada tulisan Arabnya, kalau madu itu murni, biasanya tulisannya apa? Asalun khalis, ya, khalis. Ya, itu berarti madu murni, tidak ada campurannya. Ya, ikhlas itu murni. Tujuan ibadah kita murni, tidak bercampur dengan tujuan-tujuan yang lain. Murni karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Itu ikhlas. Murni karena ingin mendapatkan posisi yang dekat di sisi Allah. Ikhlas. Lawannya riya, sum'ah. Riya ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar. Ikhwan fillah, ada beberapa ayat yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan bab ikhlas. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ayat ini kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan tidaklah manusia diperintahkan oleh Allah kecuali hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah, mukhlishina lahu-d-din. Itu perintah utama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Beragama dengan memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Hati kita arahkan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ini ayat biasanya dibaca ketika hari raya Idul Adha, karena berkaitan dengan masalah penyembelihan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "La yanalallaha luhumuha."
daging-daging kurban kalian itu tidak sampai kepada Allah. Demikian pula darah-darahnya. Tapi yang menyampaikan kurban kalian, menyampaikan kepada Allah dan dibalas oleh Allah, itu taqwa minkum, ketakwaan pengorban. Yakni dia berkorban, dorongannya takwa kepada Allah. Dia berkorban, dorongannya untuk menjalankan perintah Allah. Kalau itu yang menjadi faktor pendorong kita berbuat, maka kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dagingnya banyak, Pak. Kita berkorban sapi, berkorban kambing. Kambingnya luar biasa termahal. Kambingnya termahal, sapinya yang paling mahal. Tapi dorongannya bukan ketakwaan kepada Allah. Dorongannya ingin pamer, ingin menunjukkan saya kaya. La yanalullahu luhumah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin, hati-hati dalam berkorban. Tidak perlu pamer-pameran, Pak. Tidak perlu besar-besaran nama ditulis di papan. Kita tidak mengatakan yang ditulis itu riya, tidak. Karena ingat, ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan dengan Allah. Kita tidak mungkin dan tidak boleh menilai orang itu ikhlas atau tidak. Walaupun dia beramal terang-terangan, kita tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam batinnya. Niatnya apa kita tidak tahu. Namun kita hanya mengingatkan, karena mempublikasikan, menampilkan, mempertontonkan itu potensi riyanya lebih besar dibandingkan dengan kita menyembunyikan. Potensi riyanya lebih besar ketika kita mengumumkan potensi riyanya, bukan pasti jatuh pada perbuatan riya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah." Katakanlah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tukhfu, apa yang kamu sembunyikan, katakanlah kepada umatmu, apa yang kamu sembunyikan di dalam dada kalian, apa yang kamu sekalian sembunyikan di dalam diri kalian, atau yang kalian tampakkan, Allah Maha Tahu. Maka ayat ini mengingatkan ma'asyiral muslimin, apa yang kita sembunyikan dari niat-niat, Allah tahu. Manusia tidak tahu. Niat kita apa, Allah Maha Tahu. Maka di ayat ini mari kita berhenti dan merenung. Allah itu melihat tidak hanya aktivitas fisik kita, zahir kita, tapi melihat juga apa yang kita simpan di dalam hati. Maka jangan menyimpan keburukan, jangan menyimpan kemunafikan, jangan menyimpan kebohongan, karena Allah Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga peringatan buat kita semua agar tidak menyembunyikan keburukan-keburukan. Kenapa? Karena ya'lamu Allah Maha Tahu. Dan semua apa yang kita simpan akan tersingkap di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma tublas sarair. Di hari di mana sarair, hal-hal yang tersembunyi yang kita sembunyikan di dunia ini, semuanya akan tersingkap. Mudah-mudahan kita di hari kiamat betul-betul ketika disikap jati diri kita, ya diri kita adalah mukmin. Na'udzubillah, ketika di dunia dianggap mukmin, ternyata disikap di hari kiamat kita sehakikatnya bukan orang beriman. Maka kita perbaiki terus jiwa kita, hati kita koreksi, evaluasi diri, lebih banyak evaluasi diri. Sudah sejalankah saya dengan ajaran Allah? Sudah sesuaikah saya, perilaku saya dengan kriteria orang-orang yang beriman?
Itu 3 ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan bab masalah ikhlas. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab an Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad dan seterusnya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Ada yang menjelaskan sesungguhnya amal perbuatan itu pasti diiringi dengan niat. Ada yang menjelaskan sesungguhnya sah tidaknya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jika niatnya baik, amalnya sah. Jika niatnya tidak baik, amalnya tidak sah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang, dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Balasan yang Allah berikan kepada kita tergantung niat yang kita niatkan ketika melakukan perbuatan tersebut. Lalu Nabi SAW memberikan contoh satu ibadah yang dikerjakan bersama-sama, tapi masing-masing mendapatkan pahala yang berbeda. Sama-sama beribadah dengan ibadah yang sama, sama-sama bergerak, sama-sama beraktivitas, tapi balasan bagi mereka ternyata berbeda. Apa yang membuat mereka berbeda? Niat. Kata Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul." Siapa yang hijrahnya ila Allah, menuju Allah, wa Rasulih, karena mengikuti perintah Rasulullah SAW, fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih, maka hijrahnya akan mendatangkan balasan dari Allah dan mendapatkan keridhaan dari Rasulnya Muhammad SAW. Dan hijrah pada saat itu merupakan ibadah yang sangat berat, ibadah yang sangat agung. Hijrah itu secara bahasa artinya atar, meninggalkan. Bagaimana mereka diperintahkan untuk meninggalkan tempat yang di situ mereka lahir, tumbuh. Ya, di situ ada harta mereka, pekerjaan mereka, rumah mereka, ditinggal semua demi memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya pun akan berbuat sesuai dengan niatnya dia. Yang dia cari dunia, dia dapat dunia, tidak mendapatkan balasan apapun di akhirat kelak. Niatnya untuk menikahi wanita, ya dia akan mendapatkan wanita tersebut, tapi di akhirat tidak mendapatkan balasan apapun. Berbeda dengan orang-orang beriman yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Sama seperti kita sholat, Pak. Orang sholat satu masjid, satu shaf, bisa jadi yang satu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan dosa. Dari mana? Niat. Yang satu karena Allah, yang satu riya'an wa sum'atan. Dulu orang-orang munafik itu mereka juga berangkat ke masjid, Pak, sholat di masjid. Sholat di masjid. Nabi SAW bersabda, "Afdhalus salati 'ala al-munafiqi
salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi mereka itu adalah salat subuh dan salat isya. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu fadilah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang salat berjamaah, salat subuh dan isya, maka mereka akan mendatangi walaupun dengan merangkak. Mereka itu sering absen salat subuh dan salat isya. Dan jika ada kesempatan untuk absen, tidak hadir di masjid, ya mereka akan lakukan itu. Karena kehadiran mereka ke masjid bukan atas dasar iman. Kehadiran mereka di masjid bukan karena dorongan takwa, karena hanya sekedar ingin diakui sebagai seorang muslim. Untuk menutup atau untuk apa? Memberikan kesan bahwa saya muslim padahal dalamnya munafik. Sehingga datang ke masjid. Maka tidak sama orang yang datang ke masjid dengan niat untuk mendapatkan pengakuan dari manusia dengan orang yang datang ke masjid karena merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu Allah sejajarkan di kalangan Allah sejajarkan sebagai orang-orang beriman, yang lainnya tetap dianggap sebagai orang munafik walaupun dia hadir di masjid. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Hadis ini disebutkan, ada menyebutkan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini terkait dengan seseorang yang khataba imra'ah, yang ingin menikahi wanita. Dan wanita tersebut namanya Ummu Qais. Fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajir. Wanita ini tidak mau dinikahi sampai laki-laki itu berhijrah. Fahajara fatazawwajaha. Maka dia pun berhijrah. Untuk apa? Untuk menikahi wanita tersebut. Maka Nabi SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat. Ini ada ulama yang mengatakan ada hadis ini ada sebab turunnya. Tapi sebagian ulama mengatakan kejadian laki-laki yang ingin menikahi wanita ini itu bukan bukan asbab atau bukan sebab yang menyebabkan turunnya hadis ini. Ya. Jadi hadis-hadis Nabi itu sebagiannya turun berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Ya, seperti ayat Allah. Kalau dalam Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul. Ya, peristiwa atau sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kalau di dalam hadis disebut asbabul wurud, peristiwa atau hal-hal yang melatar belakangi turunnya hadis tersebut. Hadis yang kedua, ingatkan saudara. Ya. Saya baca keterangan dari kitab ini, di depan saya ini ada kitab Nuzhatul Muttaqin. Ya. Ini salah satu kitab yang menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin ini disyarah, diberi penjelasan oleh banyak ulama. Di antaranya kitab Nuzhatul Muttaqin. Saya baca syarah yang ditulis dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini. Ittafaqa ulama ala anna niyyah fil a'mal la budda minha liyatarattab ath-thawab ala fi'liha. Para ulama sepakat bahwa niat di dalam beramal itu harus wajib dihadirkan agar seseorang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahallun niyyah al-qalbu wa la yushtarat at-talaffuz biha. Dan niat itu sandarannya adalah hati, tempatnya adalah hati dan tidak disyariatkan melafazkannya. Kemudian al-ikhlasu lillahi ta'ala fil amal syartun min syuruti qabulihi.
Ikhlas di dalam beramal itu merupakan syarat di antara syarat-syarat diterimanya amal perbuatan kita. Syarat. Kalau syarat itu berarti niat itu sebelum kita melakukan aktivitas. Pastikan bahwa niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana disimpulkan niat itu merupakan syarat? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa. فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal kecuali yang dilakukan, dikerjakan murni karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hijrah yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan amal yang sangat berat dan besar fadilahnya. Hijrah itu bermacam-macam. Ada hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Makkah menuju Madinah. Kenapa mereka hijrah? Untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan akidah. Karena Makkah tidak kondusif. Makkah belum kondusif. Banyak tekanan, penindasan. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Dan ini sekali lagi Pak, amalan yang sangat berat. Dan ujian para sahabat Rasulullah itu ujiannya berat. Coba Anda bayangkan, mereka ketika mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sudah menghadapi pedang-pedangnya orang Quraisy. Setiap hari ditindas, setiap hari diancam, bahkan disiksa, yang menyebabkan mereka harus hijrah. Kita alhamdulillah berislam dengan aman, damai, tenang. Hijrahnya kita itu berpindah dari rumah ke masjid saja, itu pun beberapa saat. Bukan hijrah dari Mekah menuju Madinah, hijrah dari rumah ke masjid. Itu hijrah, meninggalkan rumah kita beberapa saat untuk ibadah kepada Allah. Kalau hijrah yang singkat itu kita masih berat, waduh, perlu banyak mengoreksi diri, perlu banyak istighfar. Apalagi kita ke masjid, Masya Allah sekarang ini ya. Masjidnya ber-AC, karpet Pak, nikmat, imamnya merdu, ya Allah. Dulu masjidnya Nabi seperti apa? Hasil nikmat, apalagi dengan ya, pulang ada bawaannya, ya Allah. Emang kita sayangkan sebagai saudara-saudara kita yang belum mau menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas kita bersama. Jadi ujiannya berat. Hijrah diantara maknanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Termasuk pada zaman sekarang, ketika seorang muslim tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah di satu tempat, dia wajib hijrah. Hijrah ke tempat di mana dia bisa beribadah kepada Allah. Karena tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuannya ibadah, Pak. Dunia ini wasilah. Kalau dunia kita berada ini tidak bisa kita jadikan wasilah untuk ibadah kepada Allah, cari dunia yang lain, tempat yang lainnya. Bukan malah sebaliknya, akhirat jadi wasilah, dunia jadi tujuan. Sehingga untuk mendapatkan dunia, rela meninggalkan akhirat. Kalau dulu mereka hijrah itu karena ingin menyelamatkan agama dengan mengorbankan dunia. Namun apakah kemudian para sahabat yang hijrah kemudian terlantar jadi orang-orang yang kemudian hidupnya dan jelas? Tidak. Allah ganti dengan apa? Dengan kemenangan, dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini hijrah, jadi meninggalkan tempat. Hijrah juga bisa bermakna meninggalkan perbuatan. Berpindah dari perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istilah hijrah pun sekarang menjadi tren. Dia sudah berhijrah, artinya sudah tidak nakal seperti dulu lagi, tidak maksiat seperti dulu lagi. Itu diantara makna hijrah. Dan hijrahnya kita saat ini yaitu hijrah dari satu perbuatan menuju perbuatannya yang lebih baik. Kalau saat ini kita sudah baik, insya Allah kita sudah baik, maka kita berhijrah menuju perbuatan yang lebih baik lagi. Karena seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas dirinya, kualitas imannya, kualitas takwanya. Ini terkait dengan hijrah. Kita baca hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu punya anak apa enggak? Tidak punya. Nah, tapi nama panggilannya itu Ummu Abdillah. Itu punya. Seperti Umar bin Khattab, Abu Hafs. Jadi Abu Fulan atau Ummu Fulan itu tradisi yang lumrah di kalangan masyarakat Arab dulu dan dilestarikan di dalam Islam. Nabi SAW itu Abu Qasim, dan para sahabat-sahabat Nabi pun itu memiliki kunyah. Bahkan sebagian dari mereka lebih dikenal kunyahnya daripada nama aslinya. Abu Hurairah itu bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Bakar itu bukan nama asli. Jadi itu yang disebut dengan kunyah, nama panggilan. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, itu punya nama panggilan Ummu Abdillah. Walaupun Aisyah tidak punya anak, apalagi nama anaknya Abdillah. Artinya apa? Sah-sah saja seseorang dipanggil dengan Abu Fulan, umpamanya Abu Ahmad, walaupun dia tidak punya nama, walaupun dia tidak punya anak bernama Ahmad. Dari Ummul Mukminin artinya ibunda orang-orang beriman. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibunda orang-orang beriman. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaghzu jayshun al-Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang tentara yang menyerang Ka'bah. Dan ketika mereka berada di satu hamparan yang luas, ketika mereka berada di satu tempat, Baida itu hamparan yang luas, di situ Allah menenggelamkan mereka semua. Jadi belum sampai ke tujuan, Allah sudah tenggelamkan mereka. Yusafu bi awwali wa akhirih, ditenggelamkan oleh Allah, ditenggelamkan di bumi. Semuanya bi awwalihim, orang yang pertama di depan dan orang yang sampai di belakang. Dan ini peristiwa belum terjadi. Ini bukan peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Karena Nabi SAW mengatakan Yaghzu jayshun al-Ka'bah, akan menyerang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, karena pasukan ini pasukan yang banyak sekali, bahkan di dalam pasukan ini ada orang-orang yang kemudian datang atau mereka bergabung bukan untuk menyerang Ka'bah, tapi untuk jualan."
untuk berdagang karena banyaknya mereka-mereka yang menyerang Ka'bah. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah membinasakan semuanya, menenggelamkan semuanya, padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang sekedar berdagang dan ada orang-orang yang bukan bagian dari mereka. Kata Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Mereka semua akan ditenggelamkan, kemudian di hari kiamat baru mereka dipisah berdasarkan niat-niatnya. Jadi ketika sanksi Allah itu datang, azab Allah itu datang, terkadang azab itu merata untuk semua terkena. Tapi apakah orang yang terkena azab juga diazab di akhirat? Tidak. Ada orang-orang mukmin yang kemudian nanti dipisah di akhirat. Maka di sini Nabi SAW, mereka nanti akan dibangkitkan dan dipisahkan tergantung dengan niat-niat mereka. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Al-insan yu'amal bi qasdihi min al-khair wa syarr. Manusia itu diperlakukan, diberi balasan sesuai dengan tujuannya. Kalau baik ya baik, buruk ya buruk. Ya nanti di akhirat. Kemudian at-tahdhir min musahabati ahli dzulmi wal fujur. Peringatan dari musahabah, peringatan dari berteman dan memperbanyak jumlah orang-orang fasik dan orang-orang zalim. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan azab buat orang-orang fasik itu, orang-orang zalim itu, orang yang bersama mereka juga akan terkena azab. Maka jangan kumpul dan jangan memperbanyak jumlah mereka. Maka Allah menenggelamkan mereka semua, padahal tidak semuanya ingin menyerang Ka'bah. Tidak semuanya ingin menyerang Ka'bah. Baru kemudian di hari kiamat mereka akan dipisahkan karena niat-niat mereka. Al-haqqu ala musahabat al-akhyar, dan anjuran untuk berteman berkawan dengan orang-orang baik. Ikhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil mughayyibat. Dan Nabi SAW di dalam hadis ini menyampaikan tentang perkara-perkara gaib. Wa hiya mimma yajibu al-iman biha. Yang mana perkara-perkara gaib itu kita wajib untuk mengimaninya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wal iman bi annaha sataqah kama akhbar. Dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti akan terjadi. Itu bagian dari keimanan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu alaihi salatu wassalam la yantiqu 'anil hawa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka semua berita gaib, berita-berita yang sifatnya gaib, selama itu datang dari Rasulullah SAW berdasarkan riwayat yang sahih tentunya, ya kita imani bagaimana disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu langsung. Itu dua hadis ya. Dua hadis yang bisa kita baca pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan tentunya kita berharap kajian ini bisa memberikan manfaat, menambah ilmu, menguatkan iman, terutama menguatkan keikhlasan kita dan mengingatkan akan pentingnya niat dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.